Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku sekalian pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dan mengawali pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baiklah anak-anakku, untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas bab baru ya, bab yang ketiga di semester 2, yaitu tentang sudut-sudut dari dua buah garis yang dipotong oleh garis yang lain. Baiklah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita simak penjelasan ustadzah berikut ini. Materi ya anakku sekalian, tentang materi dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Pembelajaran pada pagi hari ini kita dengan melalui video pembelajaran, peserta didik dapat menentukan sudut dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Melalui video pembelajaran ini juga peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan sudut dua garis sejajar yang dipotong. Sebelum kita masuk ke materi, anak-anakku sekalian, kita akan membahas evaluasi pada pertemuan yang lalu. Ya, ini untuk pembahasannya bisa kalian lihat nomor 1 tentang soal yang ada di Google Form, yaitu tentang jenis-jenis sudut. Jawaban yang benar adalah A. Kemudian yang kedua, sudut saling berpenyiku. Penyelesaiannya seperti yang ada di PPT yang sudah ustadzah tampilkan. Bisa kalian pahami. Nomor yang ketiga seperti ini, penyelesaiannya bisa kalian lihat. Ya. Kemudian nomor 4, penyelesaiannya bisa kalian lihat, sudut yang saling berpelurus. Ya. Dan yang kelima, iya, seperti ini penyelesaiannya. Bisa kalian pahami ya anak-anakku sekalian. Materi pada pagi hari ini ustadzah akan menyampaikan persepsi terlebih dahulu. Ya, bagaimanakah sudut-sudut yang terjadi apabila dua garis sejajar dipotong oleh garis lain? Ya, kalian sudah mempelajari materi hubungan antar sudut di pertemuan sebelumnya. Ada sudut yang saling berpelurus, ada sudut yang saling berpenyiku. Masih ingat kan ya anak-anak? Kalau sudut yang saling berpelurus, besar sudutnya adalah 180 derajat. Sedangkan sudut yang saling berpenyiku, sudutnya adalah 90 derajat. Nah, ini dasar dari materi pertemuan sebelumnya ini akan digunakan untuk menyelesaikan soal-soal di pertemuan pada pagi hari ini. Ya, bisa kalian ingat. Kita masuk ke sudut-sudut dua garis yang dipotong oleh garis lain. Bisa kalian lihat gambar berikut ini. Ya, di sini ada dua buah garis yaitu M dan N itu saling sejajar. Kemudian dipotong oleh garis lain yaitu L. Nah, ini. Maka akan membentuk berapa sudut di situ anak-anak? Ya, ada 6 sudut yaitu A1, A2, A3, A4, B5, B6, B7, dan B8. Nah, bagaimanakah sudut-sudut yang terbentuk pada dua garis yang dipotong oleh garis lain ini? Ya, anak-anakku sekalian, yang sudah ustadzah tampilkan gambar dua buah garis sejajar. Ya, di situ M dan N yang dipotong oleh garis lain yaitu L. Maka di situ akan terbentuk 8 buah sudut yaitu A1, A2, A3, A4, B5, B6, B7, dan B8. Nah, di sini bagaimanakah hubungan sudut-sudutnya? Ya, yang pertama yaitu sudut-sudutnya sehadap, besarnya sama. Yang bagaimanakah sudut-sudut yang sehadap itu? Ya, bisa kalian lihat sudut yang sehadap yaitu yang seperti ini, A1 dengan B5. Ya, di sini sudah tuliskan di sini ya. A1 sama dengan B5. Sudutnya besarnya sama. Kemudian A3 dengan B7 di sini. A3 sama dengan sudut B7. Kemudian A2 dengan B6. Ya, sudah tuliskan di sini sudut A2 sama dengan sudut B6. Kemudian A4 dengan B8. Ya, sekali lagi sudut yang sehadap adalah besarnya sama. Kemudian sudut-sudut dalam berseberangan. Ya, sudut-sudut dalam berseberangan itu yang bagaimana? Berarti yang sudut
dalam berseberangan, berarti sudut A3 dengan B6 ya. Besarnya sama ya, berarti yang ada di dalam ya, biar agak mudah di antara dua buah garis sejajar. Berarti di sini 3 dengan 6 ya, A3 dengan B6 dan apa ini? A4 dengan B5. Ya, besarnya sama. Itu dalam berseberangan. Kemudian sudut yang ketiga, sudut luar berseberangan. Berarti di luar garis ya, di luar garis sejajar. Berarti di sini A1 dengan B8. Nah, ini sudah sampaikan A1 sama dengan B8 dan A2 dengan B7. Sudut A2 dengan sudut B7, sudutnya adalah luar berseberangan, besarnya sama. Ya, kemudian yang selanjutnya sudut dalam sepihak. Ya, sudut dalam sepihak besarnya 180 derajat, yaitu yang mana yang dalam sepihak? Berarti di sini A4 dengan B6, A3 dengan B5. Ya, di sini sudah tuliskan A4 ditambah B6 sama dengan 180 derajat. A3 ditambah B5 sama dengan 180 derajat. Sudut yang terakhir yaitu sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak besarnya juga 180 derajat. Berarti yang bagaimana ya ini? Berarti A1 dengan B7, A2 dengan B8. Berarti sini dituliskan A1 sudutnya ditambah B7 180, A2 ditambah B8 sama dengan 180 derajat. Ya, untuk lebih jelasnya bagaimana contohnya? Contoh yang ada di soal bisa kalian lihat di sini. Contoh soal yang pertama. Di sini sudut garis M dan garis N itu sejajar dipotong oleh garis L. Di sini ada 8 buah sudut seperti yang sudah gambarkan tadi. Ya, di sini ada A1, A2, 3, A4, B5, B6, B7, B8. Di sini diketahui sudutnya 40 derajat. Nah, sudut-sudut yang lain berapa besarnya? Ya, kita lihat. Di sini sudut A2 sama dengan 40 derajat. Maka yang A4 ini sudutnya sama, yaitu 40 derajat. Kenapa? Karena saling bertolak belakang. Begitu ya. Kemudian sudut A1. Berapakah sudut A1? Sudutnya saling berpelurus dengan A2. Maka di situ 180 derajat dikurangi 40 derajat. Berapa? 140 derajat. Karena sudutnya saling berpelurus dengan sudut A2. Ya. Oke, lanjut. Sudut A berapa ini? A1 dengan A3 bagaimana? Saling bertolak belakang. A1 sama dengan A3, yaitu 140 derajat. Ya, karena saling bertolak belakang. Bertolak belakang. Ya. Oke, sekarang kita bisa menemukan sudut-sudut yang lain. Sudut B6. Ya, sudut B6 sama dengan sudut berapa? Ya, sudut A2, yaitu 40 derajat karena sehadap. Oke, terus sudut B7. B7 dengan B3, yaitu berapa? Ya, 100 maaf, A3 ya, A3 berapa tadi? 140 derajat, yaitu sehadap, sama. Kemudian sudut B5 itu sama dengan sudut A1. Berapa? 140 derajat, sama, sehadap. Kemudian sudut B8 sama dengan sudut A4, yaitu berapa? 40 derajat karena sehadap juga. Jika di sini sudah kita temukan semuanya, maka di sini juga akan kita temukan karena sudutnya saling sehadap dengan di atasnya. Begitu ya, anak-anak. Oke, contoh yang kedua di sini sekarang. Contoh yang kedua, berapakah besar sudut X dan Y? Di sini sudut X, pembahasannya ya, sudut X berapa di sini? 60 derajat karena saling bertolak belakang. Bertolak
belakang. Bertolak belakang ya. Oke, terus sekarang berapakah sudut yang ada di sini? Y. Berarti sudut Y. Sudutnya saling apa ini berarti? Ya, bisa kita peroleh dengan menggunakan ini 180 derajat dikurangi 60 derajat, yaitu 120 derajat. Biar kamu mudah, bisa kamu coret-coret di sini. Di sini saling bertolak belakang 60. Kalau di sini saling berpelurus, maka di sini 120 derajat. Yang di sini berapa? 60 derajat karena saling berseberangan. Maka yang di sini sudutnya adalah 120 derajat. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, begitu contohnya bisa kalian pahami ya. Iya. Ya, baiklah anak-anakku, mudah-mudahan kalian semuanya jelas dengan penjelasan Ustazah tadi ya. Baiklah, Ustazah kuatkan atau Ustazah simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini bahwa yang perlu kalian ingat-ingat bahwa sudut-sudut yang terbentuk dari dua buah garis sejajar yang dipotong oleh garis yang lain adalah satu, sudut yang saling sehadap, besarnya sama. Sudut dalam berseberangan juga sudutnya besarnya sama. Sudut luar berseberangan besarnya juga sama. Kemudian sudut luar sepihak, nah jumlah sudutnya 180 derajat. Kemudian sudut dalam sepihak itu jumlahnya 180 derajat. Baiklah anak-anakku sekalian, itu tadi penjelasan dari Ustazah. Marilah kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk evaluasi bisa kalian lihat di grup WA. Kemudian Ustazah berpesan tetap semangat belajar dan kalian patuhi protokol kesehatan COVID-19 yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.